Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pejuang CPNS, materi terakhir pada series ini yaitu tentang pola gambar. Jadi pola gambar itu pada tahun 2018 pengalaman saya waktu tes itu dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman yang mengikuti tes itu pola gambar tidak terlalu banyak yang muncul. Tapi pada tahun berikutnya 2019, 18, 2019, 2020 itu teman-teman ada yang cerita ada juga yang muncul pola gambarnya. Jadi tidak ada ruginya kalau kita kembali belajar tentang pola gambar ya teman-teman di bagian view-nya. Nah, pola gambar itu teman-teman ada beberapa yang biasa kita temukan ya teman-teman dalam sebuah tes itu ya teman-teman. Itu namanya pola berkelanjutan, pola beda, pola kotak 9 gambar, pola analogi, pola jaring-jaring, dan pola cermin. Nah, kita coba saja lihat beberapa pola yang seperti itu. Kita mulai dari pola kelanjutan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, pola kelanjutan itu kita diminta untuk menemukan bentuk lanjutannya. Jadi bentuk pertamanya seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini, yang keempat mana? Pilihannya A, B, C, D, E. Nah, pola pertama kita lihat ada satu garis, pola kedua ada dua garis. Ada dua garis nih teman-teman. Ada dua garis ini. Teman-teman bisa perhatikan ada garis yang ini satu, yang pola yang gambar yang kedua ada satu, ada dua. Pola yang ketiga ada satu, ada dua, ada tiga. Berarti gambar yang keempat nanti harusnya ada gambar garisnya ini ada empat begini ya. Nah, kita lihat yang ada gambar ada garis empatnya itu ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi yang mana yang tepat? Nah, lanjutannya lagi kita cek. Ini gambar belah ketupatnya hitam penuh, ini hitam berongga, ini hitam penuh, maka sini hitam berongga. Maka jawabannya yang D. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, saya juga sempat melihat ini bisa saja peluangnya jawabannya yang B teman-teman. Karena di sini habis kotak hitam kemudian ada garis satu, lanjutannya kan ke sini nih. Mirip-mirip barisan bilangan kan? Kotak hitam terus garisnya 3. Nah, saya sempat juga berpikir bahwa bisa saja jawabannya dari sini yang gambar keempat ini jawabannya juga sama, kotak 2 itu, tapi ternyata bukan ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya. Nah, kita juga diminta untuk menentukan kelanjutannya. Perhatikan ada gambar segitiga dalam segitiga, kemudian ada gambar persegi, ada gambar kubusnya dibelah dua, kemudian ada garis-garisnya, kemudian gambar segi lima, kemudian di tengahnya dibagi dua, maka sini berapa? Kalau di sini segi 3, ini 4, ini 5, pasti di sini nanti segi 6 ya teman-teman. Kita lihat yang segi 6 itu yang mana? Nah, pilihannya semua segi 6. Yang kita lihat polanya yang di dalam ini segitiganya dibagi dua, kemudian ada garis-garis, kemudian ini segi 5-nya di dalam juga dibagi dua, maka di sini nanti harusnya ada garis-garis untuk pola yang ini kan. Nah, kita lihat segi 6 yang ada garis-garisnya yang mana, antara C atau D atau E. Nah, tapi kita lihat bentuk yang di sini. Ini ada gambar kubus, kemudian di dalamnya ada kubus lagi, kemudian kubusnya itu dibagi oleh garis-garis yang dua garis yang berdekatan ini. Maka bisa jadi antara C atau D ya teman-teman. Kita lihat kalau di sini garisnya cuma berhenti pada kubus yang di dalam, berarti di sini kita cari juga kubus yang di dalam. Nah, berarti jawabannya yang D. Kenapa bukan yang C? Karena yang C ini garis-garis membelah duanya ini membelah dua sampai kubus yang di luar, sampai segi 6 yang di luarnya teman-teman ya. Segi 6 yang di luarnya ini juga ikut di garis. Sementara yang di sini segi kubusnya tidak sampai di luar garisnya. Nah, maka kita ikut pola yang ini, maka yang sesuai adalah yang D. Gitu. Itu pola gambar yang berkelanjutan. Nah, pola yang berbeda lagi. Disajikan bentuk-bentuk pola gambar seperti ini, kita diminta untuk mencari yang berbeda. Langsung saja kita lihat. Karena gambarnya dalam bentuk dua dimensi, kita lihat sisinya. Ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua isinya ada 5, tetapi ada satu yang hanya 4. Maka inilah yang paling berbeda. Nah, begitu cara melihat bentuk-bentuk pola yang berbeda. Nah, gitu. Kita lihat bentuk-bentuk sisinya. Nah, kemudian ada juga pola gambar bentuknya pola kotak 9 gambar. Gambar pertama ini, gambar kedua ini, gambar ketiga ini. Begitu juga ke bawah seterusnya. Nah, kita lihat perbedaannya atau polanya. Dari gambar pertama itu gambar segi 5 utuh. Habis itu segi 5 utuh, ini dibagi dua ya kayaknya ya, dibagi dua. Kemudian pola yang di kotak yang kedua itu hanya sisi bagian kanannya. Kemudian gambar yang ketiga sisi bagian kirinya. Ketika kanan dan kiri digabungkan,
akan membentuk gambar yang ketiga. Maka yang ini juga begitu. Pola yang kedua, gambarnya dalam bentuk segitiga begini ya teman-teman. Nah, kemudian di gambar yang kedua itu hanya garis yang di atasnya saja, yang ini. Ini kan yang ini. Maka kemudian yang ketiga, yang ini itu sama dengan yang ini. Yang ketiga ini. Nah, berarti gambar pola yang ketiga yang di bawah ini juga begitu, gambarnya dalam bentuk V begini. Nah, pola di kotak kedua itu hanya garis, berarti garis yang ini itu mewakili yang ini, maka yang ini nanti mewakili di sini. Nah, kita lihat di pilihan. Nah, sesuai adalah yang B. Nah, seperti teman-teman ya, ini pola kotak gambar 9, pola kotak 9 gambar gitu. Ini lagi. Polanya juga sama, ada gambar belah ketupat, kemudian dibagi, ada di tengahnya ada diagonalnya begini. Pada gambar kedua, diagonal yang di bawah ini dihapus. Yang ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Jadinya gambarnya seperti ini kan teman-teman. Kemudian pada kotak yang ketiga, gantian, kalau yang tadi di bawah dihapus, tinggalkan yang di atas yang dihapus. Ini dihapus, jadinya kan yang ini. Nah, kemudian di baris yang kedua, ada tanda panah dari belah ketupat juga sumbernya. Ini. Nah, yang dihapus sisi yang di bawah ini dihapus, jadinya gambar yang kedua ini. Nah, pada yang ketiga, yang dihapus yang atasnya lagi, yang ini dihapus, jadi bentuknya yang ini. Nah, maka pola yang ketiga juga begitu. Gambarnya berlawanan, berarti ketika yang pertama di gambar yang ini dulu yang dihapus, jadinya gambar yang ini, maka di gambar yang ketiga ini, yang dihapus yang ini, yang atas. Maka bentuknya adalah yang ini yang cocok. Nah, seperti itu pola gambar ya teman-teman, pola kotak 9 gambar. Kemudian pola gambar berikutnya adalah pola analogi. Nah, analoginya yang pertama adalah segi 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Kemudian analoginya atau perbandingannya dengan yang ini. Kita lihat bentuknya berbeda ya teman-teman. Tetapi kita pasti ada yang samanya. Yang samanya adalah bentuk sisinya atau jumlah sisinya. Yang sebelah kiri ini jumlah sisinya ada 5, pasti ini juga sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar kan 5 ya? Tapi perubahan gambarnya adalah sudut lancipnya ini ditarik ke tengah sini, jadi terbalik seperti ini lancipnya ya. Nah, maka kita lihat juga pola yang ini. Kita lihat sisinya ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita cari gambarnya sisinya ada 6, kemudian kita pilih apakah yang sama atau tidak. Yang sisinya ada 6 ada ini ya teman-teman, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, kira-kira yang sesuai yang mana? Saya hampir saja memilih B atau D. Tapi kalau B atau D itu kan yang ditarik lancipnya bukan yang di atas ya. Kalau yang lancipnya ditarik ke atas sampai ke bawah sini, maka yang mirip adalah yang C. Nah, kalau yang B ini berarti yang ditarik nggak ada ya. Diputar ya segi 6-nya gitu, dirotasi gitu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C gitu teman-teman. Kita cepat menganalisa, lihat polanya gitu. Nah, ini juga pola analogi. Analoginya yang pertama adalah ada gambar, kemudian di belah dua, ada lancipnya segitiga lancip ini, kemudian ketika dimasukkan ke sini, nanti bentuknya jadi seperti ini. Kemudian dirotasi ke 90 derajat ke kanan. Nah, kalau ini juga dibuat seperti itu, maka ini masuk ke sini, kemudian dirotasi sebelah kanan, maka yang sesuai adalah yang B. Teman-teman ya, yang B ya teman-teman ya. Oke. Cukup mudah analogi. Nah, yang ini agak rumit biasanya jaring-jaring kalau sudah bentuk bangun rumahnya sudah lebih kompleks gitu. Kita lihat. Ini ada bulatannya, bulatan ini jadi alas ini. Yang di pokoknya garis-garis ini alas ini bulat ini yang ini. Nah, yang ini itu ketika ditegakkan, segitiganya ditegakkan itu akan membentuk ini segitiganya juga bulatannya ditegakkan akan bentuk seperti ini. Nah, ini yang sesuai adalah yang A. Oke. Kemudian pola cermin. Nah, pola cermin itu kalau misalkan tidak ada dideskripsikan bahwa cerminnya itu horizontal atau vertikal, berarti diasumsikan cerminnya itu vertikal begini teman-teman ya. Vertikal begini. Nah, sifat cermin itu kalau pencerminan bangun itu atau gambar itu yang pertama bentuknya harus sama. Bentuk sama. Kemudian jarak antara gambar aslinya atau benda atau gambar asli dengan cermin itu sama dengan jarak antara bayangan dengan benda aslinya. Misalkan nih cerminnya ini cermin nih. Ini cerminnya. Kemudian ini ada benda. Nah, kalau dicerminkan dengan garisnya warna merah ini, jaraknya ke sini dengan jarak bayangan di sini itu harus sama. Gitu. Nah, dari gambar ini saya melihat yang jaraknya sama ketika dicerminkan adalah yang nomor 2. Itu ya teman-teman untuk pola gambar. Nah, pola gambar juga teman-teman tetap harus pelajari untuk model teman-teman ketika nanti dapat soal seperti ini teman-teman bisa menjawabnya. Terima kasih, semoga teman-teman sukses dalam mengikuti tes CPNS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.